Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan saya Nini Ria Herawati, Kepala SD Islamic International School PSM Grogol Kabupaten Kediri. Di waktu yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk mempresentasikan tentang mengatasi learning loss melalui digitalisasi program di Sekolah Dasar Islamic International School PSM Grogol Kabupaten Kediri. Tentu kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang mewabah di negara Indonesia tentu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Beberapa program yang kami laksanakan selama masa pandemi COVID-19 berupa pembelajaran Zoom, pembuatan kelas virtual melalui Google Classroom, program guru kunjung, klinik pendidikan, dan lain sebagainya. Hal itu menjadikan pembelajaran selama pandemi berjalan lebih terkondisikan. Meskipun demikian, tentu tidak bisa kita pungkiri bahwasanya pembelajaran secara daring memiliki beberapa kelemahan, dan hal tersebut memicu terjadinya learning loss, di mana selama pandemi, siswa selama di rumah kurang pengawasan orang tua yang mengakibatkan penurunan karakter pada diri anak. Selain itu, terjadi pula penurunan pengetahuan anak dikarenakan minat belajar atau pengetahuan anak saat itu menurun drastis. Level pandemi yang saat ini terkondisikan bagi saya merupakan peluang baru bagi pendidikan untuk melaksanakan tatap muka secara terbatas. Dan di sini kami merencanakan perencanaan yang matang agar learning loss dapat segera teratasi. Berkaca pada fakta yang telah terjadi selama pembelajaran daring, maka perlu bagi sekolah untuk meningkatkan penguasaan teknologi bagi guru, siswa, dan orang tua. Untuk itu, lembaga kami merencanakan digitalisasi program selama PTMT. Apakah digitalisasi program itu? Digitalisasi program merupakan suatu program yang mana mengimplementasikan teknologi dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya selama PTMT. Digitalisasi program ini diimplementasikan ke dalam 3 ranah, yakni digitalisasi program untuk guru, digitalisasi program untuk wali murid, dan digitalisasi program untuk peserta didik atau siswa. Pelaksanaan PTMT dalam mengatasi learning loss melalui digitalisasi program dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun rincian tahap pelaksanaan digitalisasi program adalah sebagai berikut. Poin pertama, digitalisasi program untuk guru, yaitu ada beberapa program. Yang pertama, implementasi blended learning selama PTMT. Blended learning merupakan kegiatan pembelajaran dengan memadukan online dan offline learning. Online learning menggunakan Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya yang sudah kita tahu. Dan untuk offline learning mengacu pada implementasi teknologi selama pembelajaran. Sehingga teknologi bukan hanya dimanfaatkan ketika anak-anak belajar di rumah, tetapi dimanfaatkan juga ketika kita pembelajaran di kelas. Yang kedua, yakni pelatihan guru melalui metode sharing experience dan group discussions. Pelatihan guru telah terjadwalkan rutin setiap hari dengan durasi minimal 1 jam. Pelatihan ini memanfaatkan peluang adanya beberapa workshop, seminar, pelatihan yang selama ini selalu ditawarkan secara daring. Kemudian guru mendapatkan kesempatan atau penghargaan untuk menularkan ilmunya setelah melalui tahap discussions atau melalui pelatihan-pelatihan tadi. Sehingga ilmu yang mereka terima ketika workshop itu akan bisa ditularkan kepada guru-guru di seluruh lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu Lomba Best Teaching Practice. Lomba ini merupakan program lomba khusus guru di lingkungan lembaga kami, agar guru-guru berlomba-lomba untuk menunjukkan keahliannya dalam memberikan pengalaman mengajar yang menyenangkan, berkesan, modern, dan tentunya dengan sentuhan teknologi. Nah, poin yang terakhir yaitu pembuatan media pembelajaran dengan bentuk digital. Nah, dari Lomba Best Teaching Practice, guru berlomba-lomba untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Dan di sini pembuatan media pembelajaran dengan bentuk digital, yaitu bisa dimaksudkan agar siswa semakin terbiasa menggunakan teknologi. Sehingga baik guru dan siswa nantinya akan terbiasa menggunakan media pembelajaran berbentuk digital. Poin yang kedua, yaitu digitalisasi program untuk wali murid. Wali murid itu pendukung yang luar biasa untuk berjalannya pendidikan. Nah, di sini ada 2 program yang kami berikan kepada wali murid. Yang pertama yaitu webinar parenting. Melalui webinar parenting, wali murid akan berupaya totalitas dalam mendukung pendidikan buah hatinya.
Selain itu, wali murid akan terbiasa dalam pemanfaatan teknologi. Karena kita tahu ketika parenting secara webinar, secara tidak langsung, wali murid akan belajar bagaimana melakukan pembelajaran secara daring dan bagaimana pengetahuan itu didapatkan selama daring. Poin yang kedua yaitu implementasi media komunikasi. Implementasi media komunikasi digital atau yang di sekolah kami sebut yaitu e-combook. E-combook merupakan aplikasi pada mobile phone yang khusus kami berikan kepada wali murid sekolah kami guna sebagai aplikasi resmi dalam memberikan informasi terkait perkembangan pendidikan siswa yang akan dilakukan secara intens, yaitu setiap seminggu sekali. Gunanya adalah untuk bersinergi dengan wali murid untuk mengontrol perkembangan pendidikan. Yang ketiga yaitu digitalisasi program untuk peserta didik. Ada beberapa program. Yang pertama yaitu implementasi digitalisasi literasi program. Literasi program tidak hanya diaplikasikan secara offline, yaitu membaca buku atau memberikan hasil karya siswa, pajangan karya siswa terkait dengan numerasi atau literasi di dalam setiap kelas untuk dekorasi kelasnya. Tetapi juga kami berikan secara online, yaitu melalui karya guru berupa pengetahuan yang telah disusun sedemikian rupa menariknya, yaitu dalam bentuk digital artikel. Kemudian yang kedua yaitu ada lomba IIS Got Talent secara daring. Lomba ini merupakan lomba pentas bakat Ananda yang dilakukan secara daring. Apa tujuannya? Maka di sini memicu Ananda untuk terus berprestasi, mengasah bakat dan potensi dirinya untuk mencetak prestasi meskipun masih pandemi. Yang ketiga yaitu implementasi CBT atau yang kita kenal dengan Computer Based Test, yaitu pelaksanaan tes. Melalui CBT ini telah kita terapkan untuk kelas 4 hingga kelas 6. Agar siswa makin mahir dalam pengoperasian teknologi dalam menuntut ilmu. Nah, lalu bagaimana evaluasi implementasi PTMT yang ada di lembaga kami? Melalui pelaksanaan digitalisasi program untuk guru, wali murid, dan siswa memiliki pengaruh yang positif. Guru semakin mahir dalam pembuatan media pembelajaran secara digital. Guru semakin semangat mengikuti beragam pelatihan baik online maupun offline. Serta guru tersebut menjadi percaya diri dalam menularkan ilmunya. Orang tua semakin paham dengan adanya teknologi dan siap mendukung digitalisasi program yang sekolah terapkan. Lalu untuk siswa semakin terlihat semangat dan antusiasnya menggunakan teknologi selama pembelajaran. Siswa pun jadi semakin termotivasi untuk mengikuti beberapa perlombaan untuk mengasah bakatnya dan akhirnya kita mendapatkan prestasi siswa meskipun kita masih dalam kondisi pandemi. Selain itu, dengan adanya digitalisasi, literasi mampu meningkatkan minat baca dan pengetahuan Ananda. Tidak hanya di sekolahan yang kita adakan literasi program, tetapi juga mereka membaca artikel yang sudah kami sediakan selama di rumah. Nah, tindak lanjut terkait dengan program yang telah kami lanjutkan. Karena kita tahu implementasi digitalisasi program ini memiliki dampak yang luar biasa positif, sehingga saya rasa dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat banyak pihak semakin melek dengan teknologi, haruslah memanfaatkan perannya dalam memajukan pendidikan, sehingga pendidikan secara daring ataupun secara luring membuat guru dan siswa makin mahir dalam berteknologi, sebagai salah satu kunci utama kita untuk menghadapi tantangan di abad 21 nantinya. Digitalisasi program ini akan menjadikan mindset baru bagi siswa untuk bisa belajar dimanapun dan kapanpun, khususnya dengan berbasis teknologi. Sehingga hadirnya teknologi bukan hanya untuk hal-hal yang negatif, tetapi bisa untuk mengasah diri dan kemampuannya untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Baiklah, sekian presentasi yang bisa kami sajikan di sini. Semoga ada hal-hal yang baik yang bisa lembaga kami tularkan untuk negeri Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.